Salawat dan salam melimpah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah. Semoga mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pekan kelima atau ini insyaallah kajian subuh yang disampaikan oleh guru kita Al-Muhtaram Al-Ustaz Aman Cahyo SOSI tentang fikih, pembahasan fikih sunnah-sunnah wudu. Baiklah, mari sama-sama kita awali kajian al-subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Kepada guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak jamaah sekalian, kembali ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, sehingga Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengikuti salat berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam hati ini. Baik, mari kita teruskan niat kita, semoga apa yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan duduknya kita di majelis ini semoga menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, di catatan saya terakhir di 29 Januari ya, pertemuan kita terakhir tentang rukun-rukun wudu. Saya infonya Bapak Aib tentang rukun, tapi ternyata saya cek sudah masuk rukun-rukun wudu. Diulang sedikit, rukun wudu dalam mazhab Syafi'i itu ada 6 ya. Meskipun nanti ulama ada yang berbeda pendapat tentang rukun ini. Dalam mazhab Syafi'i rukunnya pertama yakni niat, kemudian membasuh wajah atau muka, membasuh tangan, kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala, terus kemudian membasuh kaki, dan yang terakhir tertib, gitu ya. Nah, tidak hanya tentang rukun-rukun wudu, karena kalau rukun itu sesuatu yang harus ada dalam wudu. Satu saja tertinggal maka tidak sah wudunya. Kemudian ada yang disebut dengan sunnahul wudu, sunnah wudu. Nah, sunnah ini jauh lebih banyak ketimbang rukunnya. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah wudu? Ya, ini disebutkan di sini ai ma subita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin min ghairi luzumi wala inkaru ala ma tarakaha wa bayanuha ma yati. Disebutkan yang disebut sunnah di sini apa saja yang telah tetap dari Nabi, baik itu perkataan Nabi atau dalam hal ini bacaannya ataupun terkait dengan perbuatannya ya, selain yang wajib, dan tidak diingkari bagi orang yang meninggalkannya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sunnahnya maka dia tidak diingkari, artinya masih bisa diterima wudunya karena terkait dengan sunnah. Hanya saja kehilangan fadilah, kehilangan pahala ketika seseorang meninggalkan sunnah wudunya. Dan kami akan sebutkan beberapa berikut. Apa yang pertama, sunnah wudu itu at-tasmiyatu fi awwalihi, yakni membaca basmalah di awal wudu. Ya, jadi ketika pertama kali kita berwudu maka itu membaca basmalah. Ini sunnahnya ya. Dijelaskan di sini warada fi tasmiyatil wudu'i
ahadits dhaifah. Ya, terdapat keterangan tentang membaca basmalah itu hadis-hadisnya dhaif. Jadi ini jamaknya ahadits dhaifah. Hadis-hadisnya dhaifah, lemah. Lakin majmu'uha yaziduha quwwatu tadallu ala anna laha aslan. Ya, akan tetapi meskipun ini hadisnya lemah, hadis-hadis ini kalau dikumpulkan, satu jalur, ini jalur 2, jalur 3, jalur yang lain. Kalau hadis-hadis ini dikumpulkan, maka hadisnya bisa menjadi kuat. Itu yang kita kenal dengan istilah hadis hasan li ghairihi. Masih ingat ya pembahasan pengantar fikih? Hadis itu berdasarkan diterima atau tidak diterimanya ada dua. Ada hadis maqbul dapat diterima, ada hadis mardud yang tertolak. Yang maqbul itu hadis sahih dan hadis hasan, gitu ya. Nah, hadis dhaif tadi kalau digabungkan dia jadi kuat, naik namanya menjadi hasan li ghairihi. Nah, kalau hadis hasan berarti apa? Hadisnya maqbul. Jadi silakan digunakan. Ya. Kenapa demikian? Wahyu pada dalika amrun hasanun fi nafsihi, karena yang demikian itu juga perintah yang baik. Jadi kalau memulai sesuatu itu dengan basmalah. Wa masyru'un fil jumlah. Dan ini dianjurkan, disyariatkan ya pada umumnya. Jadi kalau memulai sesuatu yang baik, maka mulailah dengan bismillah. Apa maknanya? Dengan menggunakan nama Allah. Di antaranya juga disebutkan di sini ya, dalam syarahnya. Ada hadis dari Abu Hurairah ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, la salata, tidak ada salat liman la wudu'a lahu, yang dia tidak memiliki wudu, wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Gitu ya. Ini keterangan di antara hadis yang mendukungnya. Baik, itu yang pertama, membaca basmalah di awal wudu. Yang kedua, yakni as-siwak. Ya, as-siwak, bersiwak. Ya. Atau juga diartikan dengan menggosok gigi, meskipun agak berbeda ya. Siwak dengan menggosok gigi agak berbeda, tapi secara umum disamakan ya. Disebutkan di sini yang disebut siwak itu adalah yang menggunakan kayu siwak. Ya, kayu siwak untuk membersihkan giginya, gitu ya. Atau juga sejenis untuk menggosok gigi. Ya, di sini wa badalul al-isnan bidzalika al-ud wa nahwi. Jadi membersihkan, dia menggosok-gosok gigi dengan kayu siwak atau yang lainnya. Intinya dibersihkan giginya. Gitu. Nah, terkait dengan siwak ini ada hadis yang menjelaskan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in, maka pasti aku akan perintahkan setiap kali wudu. Rawahu Malik wa Syafi'i wal Baihaqi wal Hakim. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Baihaqi dan Hakim. Jadi kata Nabi, sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, maka pasti aku akan perintahkan dia bersiwak setiap kali berwudu. Kira-kira berat nggak? Setiap wudu siwak. Atau kalau tadi disamakan dengan sikat gigi, kira-kira setiap kali wudu sikat gigi berat nggak kira-kira? Ini katanya yang dua aja lewat kan? Yang dua aja kadang lewat. Nah, ini jadi Pepsodent kalah ya, hadis Nabi 5 kali berat. Saya dulu di kampus ada teman selalu dia bawa tas untuk sikat gigi. Jadi kalau dia maghrib ketemu dia sikat gigi dulu, asar ketemu dia sikat gigi dulu, terus jadi setiap ketemu gitu ya. Ya karena memang ini, nah, makanya kalimatnya Nabi laula an asyqa
sekiranya tidak memberatkan umatku. Pasti aku akan perintahkan. Ini Nabi bahasanya indah. Sekiranya tidak memberatkan, gitu. Pak boleh mampir ke sini, sekiranya tidak memberatkan, gitu. Kalau memberatkan ya udah saya pindah, gitu maksudnya. Ya. Baik, kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ini kita bahas waktu dulu ya, ini agak panjang sedikit penjelasannya ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mutahharatun bil fami. Kata Nabi, siwak itu atau bersiwak itu untuk membersihkan mulut, mardatun li rabbi, dan disukai oleh Allah, gitu. Jadi orang bersiwak itu selain membersihkan mulutnya, maka itu sesuatu yang Allah ridho dengannya. Allah suka dengan orang tersebut. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Wa huwa mustahabbun fi jami'il awqat. Ya, dan bersiwak itu dianjurkan dalam semua waktu, gitu ya, dianjurkan. Walakin fi khamsati awqatin asyaddu istihbaban. Akan tetapi ada 5 kondisi yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kapan itu? Pertama, indal wudu'i, ketika berwudu itu disunahkan, dianjurkan untuk bersiwak. 1. Yang kedua, wa indas salati, ketika salat juga dianjurkan. Jadi ini ketika salat dianjurkan untuk bersiwak. Ya, apalagi salatnya salat subuh. Gitu, salat subuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A-nya belum sikat gigi, Pak. Sebelahnya gimana tuh? Amin. Ya. Di masalah itu. Terutama juga, mohon maaf ya, kalau ada yang merokok gitu ya, nah itu juga tolong dibersihkan. Jangan sampai nanti jangankan rokok, bau-bau pun malaikat nggak suka bau-bau. Bau rokok, bau jengkol, ya boleh makan jengkol, tapi kalau pas mau ke masjid, sikat begitu, biar baunya harum, gitu ya. Itu ketika sholat. Yang ketiga, kapan sangat diajarkan? Wa inda qiraatil Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an. Ini juga disunahkan untuk bersiwak agar ya keperluan Al-Qur'an juga diiringi dengan kebersihan dari orang yang membaca Al-Qur'an. Berikutnya apa? Wa inda istayqadi min naum, dan ketika bangun dari tidur. Tadi disebutkan tuh. Jadi ketika bangun tidur itu sangat dianjurkan untuk bersiwak, bersikat gigi. Ya, sangat dianjurkan. Ya. Yang ketiga, wa inda taghyir al-fami, ketika bau mulut sudah berubah. Kalau bau mulut sudah berubah, sangat dianjurkan untuk bersiwak. Terus kemudian hadis yang lainnya, ini banyak sebenarnya ya. Bahkan tetap dianjurkan bersiwak dengan apa? Bi isbi'i, dengan jari tangannya dan telunjuknya. Ya, kalaupun nggak ada siwak ya begini katanya. Ya, wah ini nggak ada siwak. Maksudnya pas wudu ya, pas wudu nggak dibersihkan gitu. Ya. Bahkan di sini disebutkan, ini kata Aisyah ya. Aisyah nanyanya luar biasa ya. Aisyah ini cerdas ya. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Kata Aisyah begini. Qalat, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yashabu fuh. Ya Rasulullah, kalau ada orang yang giginya udah hilang, maksudnya udah gak punya gigi gitu ya, giginya udah gak ada ya Rasulullah gitu ya, disebutkan ayastahu, apakah dia juga dianjurkan untuk bersiwak? Ini giginya gak ada, apakah dianjurkan untuk bersiwak? Qala, kata Nabi, nah
Iya. Qultu kaifa yasna'u? Gimana sih cara cara melakukannya? Dia bersiwak tapi giginya nggak ada. Qala yadkhulu isbi'uhu fi fihi, maka dia masukkan telunjuknya atau jarinya ke dalam mulutnya. Nah, ini tetap aja sebelumnya. Hei. Yang kedua ya, jadi bersiwak. Terus dari hadis tadi riwayat At-Tabrani. Asadis yang ketiga yakni ghuslul kaffaini salasa, mencuci kedua telapak tangan 3 kali fi awal wudu'i, pada saat awal wudu. Jadi saat awal wudu itu dianjurkan untuk mencuci 2 telapak tangan. Berdasarkan hadis di sini disebutkan li hadisi Aus ibn Abi Aus radhiyallahu anhu qala, hadisnya dari Aus ibni Abi Aus, semoga Allah meridainya, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, fastawqaf salasa, maka kemudian Nabi mencuci telapak tangannya 3 kali. Ya, jadi dicuci telapak tangannya. Saya bacakan dulu beberapa dalilnya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Dan juga ada hadis dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yadmis yadahu fi ina'i, maka jangan dia celupkan tangannya ke dalam bejana, hatta yaksilaha salasan, sampai dia mencuci telapak tangannya tadi 3 kali. Ya, kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia nggak tahu ya saat dia tidur tangannya kemana. Nah, gitu ya. Hadis riwayat jamaah, kecuali Bukhari tidak menyebutkannya. Jadi kalau misalnya di telapak tangan gitu, jadi awal ya, sebelum baca basmalah itu 3 kali. Nah, ya, ini dianjurkan untuk mencuci telapak tangan, karena mungkin harus pegang kunci botol, kunci mobil, pegang uang, pegang apa, pokoknya bersih. Karena nanti setelah itu kita akan kumur-kumur. Jadi gimana? Ya ininya langsung. Jadi di awal dulu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu terkait dengan sunnah-sunnah. Berikutnya apa? Yang keempat ya, al-madmadatu salasa, berkumur 3 kali. Ya, berkumur 3 kali. Hal ini li hadisi Laqid ibn Sabrah radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Laqid bin Sabrah, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu maka kumur-kumurlah. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Jadi gimana kumur-kumur? Kalau kumur-kumur itu disebutkan, ya tadi setelah cuci tangan, ya, telapak tangannya 3 kali begitu sudah bersih, ya, maka ambilnya gimana? Pakai tangan kanan. Ya, kalau katakanlah ini kerannya ngalir gitu, ambil tangan kanan, masukkan ke mulut, buang, ambil lagi. Nah, tadi kalau mau diginikan juga boleh. Ambil lagi tangan kanan aja, cukup 1 tangan. Nabi contohkan gitu, 1 tangan. Nah, ya, ini untuk berkumur-kumur. Terus kemudian yang kelima, istinsyaku wal istinsan salasa. Al-istinsyak itu maksudnya memasukkan air ke hidung, jadi dihirup. Al-istinsyak ya. Wal istinsan
Al-istinsa itu dibuang, gitu ya. Salah 3 kali. Disebutkan dalam sebuah hadis li hadisi Abi Hurairah, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Summa liyastanfir, kemudian hendaklah dia melepaskannya kembali, ya, artinya mengeluarkannya kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Syaikhaini. Disebutkan di sini wasunnatu, dan sunnahnya ayyakun al-istinsyaqu bil yumna, jadi istinsyaq dengan menggunakan tangan yang kanan, wal istinsyaqu bil yusra, dan menghembuskannya dengan tangan yang kiri. Di hadis Ali radhiyallahu anhu, ini berdasarkan hadis dari Ali, ya, disebutkan da'a bi wudu'in, ya, batam domdom wastansyah, ya, maka ketika Ali membawakan air wudu, kemudian maka disebutkan disuruh untuk berkumur-kumur dan al-istinsyah, ya, untuk memasukkan air ke hidung. Terus kemudian setelah Ali melakukan itu, ya, wa nazzir biyadihil yusra, dan mengeluarkannya dengan tangan yang kiri, gitu. Fa'ala hadza salasa, maka dia melakukan itu sebanyak 3 kali. Summa qala, kemudian Ali berkata, hadza tahuru nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, inilah cara berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, terus kemudian juga saya gabungkan dulu biar menjadi satu kesatuan ketika kita memahami hadis tadi. Ya, dalam hadis lain bahkan disebutkan, ya, anna Rasulullah sallallahu tamdhamma wastansyaq min kaffin wahidin, bahkan Nabi SAW itu berkumur dan istinsyaq itu dengan satu telapak tangan. Fa'ala dzalika salasan, dan beliau melakukannya 3 kali, gitu ya. Jadi gimana kalau ini? Jadi masuknya istinsyaq itu memasukkan air ke hidung. Ambil airnya pakai tangan kanan, dihirup, Pak. Nah, gitu. Dihirup aja, tapi nggak usah sampai nyetak. Pokoknya dimasukkan airnya ke hidung. Nah, tangan kanan, nah, terus pas tangan kiri istinsyaq. Itu buang. Nah, ambil lagi, gitu. Ambil lagi. Nah, gitu. Ini namanya berwudu. Jadi mohon maaf, gitu ya, bukan begitu. Ambil airnya. Kalau ini masuk ke airnya. Ya, jadi istinsyaq itu dihirup, Pak. Saya itu juga nggak bisa, tapi ya belajar. Karena kita belajar tentang hadis ini, terus kemudian cara mempraktekkan. Lama-lama nikmat juga, ya. Meskipun nggak sampai sedekah, tapi yang terus aja, terus bang, nah, gitu, ya. Awal-awal mungkin agak singkat, ya, tapi insya Allah, ya, ini untuk membersihkan. Ini Nabi mengajarkan begini, ya. Jadi insya Allah ini bagus. Nah, terus kemudian jadi tidak begini, ya, ambil, enggak, ya, kita belajar. Nah, bahkan Nabi itu satu telapak tangan, saya nggak bisa kalau ini, ya. Nah, jadi satu masuk mulut, satu masuk hidung, nah, nggak bisa. Kalau masih 2 bisa, ya. Jadi satu ke mulut, satu ke hidung. Tapi saya pilih satu-satu, ya. Jadi kumur-kumur pakai tangan kanan, gitu ya. Nah, terus kemudian dibuang. Nah, pas istinsyaq pakai tangan kanan, sudah lepas tangan kiri, ambil lagi. Ambil lagi. Nah, ya, ini insya Allah lebih melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi insya Allah lebih bagus. Ya. Terus juga ada kalimat dari Nabi isbagil wudu'i, ya, atau isbagil wudu'a, ya, perbaguslah wudu
memang kalau berwudu diperbagus wudunya, bukan sekedar wudu. Ya, wa khallil bainal asabi, ya, dan masukkan jari-jari tangan, ya. Wa balighal fil istinsyaq, dan sampaikan istinsyaq, ya. Istinsyaq tadi illa an takuna sha'iman, kecuali kalau mau puasa. Nah, mau puasa itu dijelaskan ya, kalau takut sedang gitu, nggak apa-apa, karena kan hukumnya apa? Kumur-kumur masuk di daerah itu hukumnya sunnah, gitu, ya, hukumnya sunnah. Baik, berikutnya yang keenam, yakni takhlidul lahyah. Nah, ini kalau yang punya jenggot, ya, jadi memasukkan air ke jenggotnya. Di hadis Utsman, nah ini kebetulan Utsman itu memang yang jenggotnya panjang tebal, Utsman, ya. Di hadis Utsman radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Utsman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lahyata, ya, Nabi itu memasukkan air ke dalam jenggotnya, gitu ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Ya, ada juga hadis dari Anas, ya, bahkan kata hadis Anas, Nabi SAW karena idza tawaddaa, Nabi itu kalau berwudu akhadha tawfan min ma'i, Nabi ambil air satu telapak tangan, gitu ya, fa adkhalahu tahta hati, kemudian Nabi memasukkannya ke bawah dagunya, gitu ya, wa khallil bihi lihyatahu, kemudian Nabi menggerak-gerakkan, ya, jenggotnya. Terus kemudian hakada amarani Rabbi azza wa jalla, sambil Nabi mengatakan ini perintahnya, ini adalah yang Allah perintahkan, Tuhanku memerintahkan kepadaku. Nah, jadi kalau yang jenggotnya tebal gitu, panjang, jenggotnya tebal panjang, maka tambah lagi. Sunahnya ambil air masukin sini, begini. Itu di tengah-tengah berwudu ya? Ya, Belum sebelum itu, enggak sebelumnya. setelah wajah. Ya setelah wajah. Ya setelah wajah selesai gitu, ambil lagi. Jadi kalau jenggotnya dikit ya langsung aja. Jadi ini khusus untuk bapak-bapak yang jenggotnya tebal, ya, dan lebat, gitu ya. Kalau ibu-ibu nggak ada sih. Jadi ini yang ke-6 khusus untuk bapak-bapak. Ya. Berikutnya apa lagi? Tahlil asabi, ya, jadi menyelang-nyelangi jari, ya, di tangan maupun jari kaki. Ya, di hadis berdasarkan hadis, gitu ya. Di antaranya di sini Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhonya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddatta fa khallil asabi yadaika wa rijlaika, apabila engkau berwudu maka selang-selangilah jari-jari tanganmu dan jari-jari kakimu. Ini dianjurkan, ya. Maka disebutkan Ra'aitu, kata sahabat, ya, di sini dari Mustawradi, ya, Ibni Shaddad radhiyallahu anhu, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallil asabi rijlaihi bi hinsiri, bahkan aku melihat Rasulullah SAW itu menyelang-nyelangi jari kakinya bi hinsiri, dengan kelingkingnya. Nah, gitu ya, ini sunnahnya, gitu ya, untuk jari kaki itu dengan jari kelingking. Ya, jadi kalau menyelang-nyelangi, ya tadi, ya, jika berwudu itu tangan yang kanan selesai, nanti baru pindah ke kiri, itu situ silakan berikan jari kanan, jadi selang-selangi. Terus kaki juga gitu, kalau kaki di sela-sela jarinya. Kalau Nabi kaki pakai jari kelingking. Nah, pokoknya sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, takut jatuh, ya sudah, habis berwudu, saya mohon maaf ya, kaki gitu bisa nggak gini, nah, bikin boleh. Kalau nggak bisa udah jadi apa aja lah, yang penting pastikan ininya masuk. Nah, itu kalau ke kiri gitu sampai mata kaki ya selalu.
nggak bisa udah ini dulu turun. Ya, kalau nggak bisa takut jatuh misalnya ya udah. Ya, kalau udah kan suruh gini saya juga susah nolong. Susah. Itu kan tujuannya kan supaya kita nggak khawatir nggak ada air yang masuk di sekolah. Iya. Tapi kalau kita sudah yakin tanpa itu Tetap sunnahnya diinikan biar mengikuti petunjuk Nabi. Meskipun kita udah yakin kayaknya udah masuknya airnya gitu ya, sunnahnya tetap banyak diinikan. Ya. Karena kemarin juga dalam bab bisa bermain bukan hanya dialirkan, tapi ada pun nanti tuh di beberapa ya. Tetap digosok-gosok gitu maksudnya, bukan hanya sekedar ya gitu. Baik, mungkin sebentar sampai sunnah yang ke-7 aja dulu ya. Yang ke-7 ya. Nanti masih banyak sunnahnya sampai berapa ini? Sampai 16 atau 17. Sunnahnya ada 17, kita berbahas 7. Sementara mungkin ini kalau ada diskusi hanya jawab saya kembalikan atau sharing silakan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya terus terang masih awam tentang siwak. Ya, itu kan disunahkan untuk siwak. Nah, itu ada beberapa pertanyaan tentang siwak. Yang pertama itu tentang kalau dibandingkan dengan gosok gigi biasa, ya itu dari segi kebersihan mulut dan gigi itu bagaimana? Pertama. Terus yang kedua itu bagaimana caranya untuk dengan bersiwak itu untuk membersihkan gigi yang di bagian dalam itu bagaimana caranya? Itu. Saya masih awam tentang hal tersebut. Kalau kan baiknya kalau memang sunnahnya itu bisa kita ikuti gitu. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya ke kamar mandi dan ilhami pertanyaannya begini. Ada adab-adab di dalam jadi gini Pak, rumah kita ini kan minimalis nih, WC dan kamar mandinya satu, betul nggak? Nah itu boleh nggak sih kita berwudu di dalamnya dengan tidak alas kaki? Karena ada istinjaknya juga di situ istilahnya. Mungkin itu yang saya mau tanyakan. Karena sekarang ini umumnya kamar mandi kita itu menyatu dengan WC. Kalau di kampung dulu enggak. Saya punya di kampung dulu WC terpisah dengan kamar mandi. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Pak Haji lagi. 3 pertanyaan. Ini masalah wudu ini kalau misalnya di tempat umum gitu ya, di publik area, dan kalau seperti di stasiun, terutama di sholat maghrib, antriannya panjang gitu. Nah ini yang lebih utama kita wudu dengan tertib seperti yang tadi saya paparkan, atau karena antriannya panjang daripada orang di belakang pada menunggu gitu kan, waktunya singkat, kita wudu yang penting rukunnya tercukupi. Nah itu lebih utama yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang bersiwak dan sikat gigi. Makanya tadi kalau dibilang sama dalam pengertian bersiwak untuk berwudu. Tapi kalau dibilang berbeda terkait tadi dengan tingkat kebersihan gitu ya. Atau cara memahaminya yang kedua pada saat itu. Nah, gitu cara memahaminya. Jadi pada
pada saat itu yang ada ya siwak, gitu. Ya, coba nanti cari deh di internet ya. Itu kapan orang mulai sikat gigi itu? Ya. Jadi kapan sikat gigi itu muncul? Itu kalau nggak salah 1800 atau berapa? Coba nanti dicek, cari lagi. Jadi Nabi, revolusi industri kan? ya revolusi kan dari 1800-an, ya kan? 1800-an. Nabi itu lahirnya 571 Masehi. Kalau sampai wafatnya 63 tahun, berarti kita 600-an sekian. Ya, 600 sekian Nabi sudah mengajarkan sikat gigi. Ini baru revolusi industri, baru muncul orang sikat gigi, gitu ya. Nah, ini cara memahami aja. Jadi mungkin pada zaman itu siwak yang ada, dan siwak ini menggunakan kayu siwak ya, yang bagus. Jadi caranya gimana? Caranya kayu siwaknya itu dikeprek dulu. Jadi bukan gelondongan batangnya, bukan. Nah, ini kadang ada yang belum ngerti gelondongan batangnya ya lewat, banyak yang lewat gelondongan batangnya. Tapi kalau misalnya dipukul gitu, cek gitu, nah jadi kayak kuas jatuhnya. Nah, kayak ujung kuas tuh, bulu-bulunya kayak begitu bahasa. Habis dipakai, Jadi digeprek dengan tali. iya dikeprek dulu, pokoknya biar dia ujungnya jadi hancur gitu, Hancur. jadi tipis lah gitu. Jadi semacam membentuk kuas ya. Nah, maka setelah pakai atau sebelum pakainya itu dibersihkan dulu, sama dibersihkan. Nah, ini zaman itu sampai ujung lah ya, mungkin nggak bisa sampai kayak gitu. Makanya mungkin kalau sekarang bisa dikombinasi. Jadi hemat saya dikombinasi dengan sikat gigi. Tapi memang bersiwak itu diantaranya untuk menguatkan gusi di antara posisi siwak. Ya. Nanti bisa dicari keutamaan tentang bersiwak. Jadi kaitannya antara siwak dan sikat gigi kalau dikatakan sama, ya yang ada sekarang mungkin nggak semua, kayak saya juga nggak pakai siwak, nggak punya siwak istilahnya kan, berarti nggak ada sikat gigi. Yang punya siwak sih, gitu ya. Tapi kalaupun tidak, dikombinasi tadi. Kalau dibiaskan itu, itu siwak kan kalau dulu belum ada sikat gigi. Iya. Artinya sikat gigi itu hias dari siwak. Iya, cuman tadi masalahnya kalau setiap kali wudhu sikat gigi kayaknya berat juga. Ya, setiap kali wudhu sikat gigi, mau sholat sikat gigi dulu semuanya gitu. Kalau siwak lebih praktis. Lebih praktis, iya. Karena cuma kayu aja, bisa ditaruh di kantong. Habis selesai misalnya, ya bersih lagi, dipakai lagi begitu. Lebih praktis gitu, diantaranya. Makanya mungkin kombinasi agar kita tetap mendapatkan apa namanya fadilah ya, keutamaan, karena ittiba Rasul itu babnya, karena cinta kepada Rasul mencoba untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua terkait dengan ini kan nggak semuanya rumahnya besar, kamar mandi, WC-nya jadi satu. Gimana kalau misalnya berwudunya di situ? Boleh saja. Boleh dalam pengertian pertama, pastikan ketika istijab itu semuanya dengan air yang kira-kira sudah tidak ada najis lagi. Ya, siram aja tuh atasnya, klosetnya disiram terus sampai semua kamar mandinya bersih. Udah pastikan tidak ada najisnya, maka baru setelah itu berwudu. Gitu. Nah, baca basmalahnya gimana kan di kamar mandi? Ya udah, dalam hati aja boleh. Ya, dalam hati. Ya. Nah, tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa, karena ini bagian dari sunnah, karena mungkin kondisinya. Atau misalnya nanti kondisi darurat, kayak di kereta api kan darurat. Jadi gimana kita mau wudhu ya di atas kloset kita wudhunya. Ya, mau wudhu di atas kloset kan harus goyang sana goyang sini. Caranya gimana ya? Kalau saya biasanya kalau naik kereta, saya semprot dulu semuanya, semprot, gitu ya. Kita semprot, bersihkan semua, baru kemudian kita berwudu. Meskipun dulu benar ya, orang dulu bisa karena rumahnya besar. Jadi buang itunya di sana, nah, baru mandi itu di rumah, cuman buangnya nggak dulu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus kemudian terkait dengan kondisi kita berwudu di stasiun, di terminal, pas maghrib, orang pada mau sholat, wudu kita gimana nih? Kalau mau ngikutin pakai yang sunnah tadi, wah ini di belakang antrian panjang.
jangan egois. Saya harus sempurna umurnya, umur 3 kali masukin air ke hidung 3 kali, wajah 3 kali sampai gitu, yang belakang udah boy. Nah, bisa. Ambil yang rukun, yang namanya ini bukti menunjukkan kalau orang itu cerdas, paham tentang fikih. Nah, nanti kalau ada nanya, Pak, kok Bapak wudunya gitu loh, Pak? Iya, saya ambil hanya yang rukun saja. Seandainya saya dalam kondisi yang lapang, air ada, maka pasti saya akan berwudu sesempurna mungkin. Nah, gitu. Ini namanya orang paham nih. Sama ya, kayak kalau saya misalnya dulu waktu ke bukfer gitu kan, bukfer Islami itu banyak banget tuh di belakang. Udah, kita ambil yang rukunnya. Ya. Jadi ambil rukunnya aja. Ya. Di tangan gitu, langsung ya. Kalau aja niat sekali cukup. Kalau sekali dipastikan dapat, udah selesai. Jadi nggak perlu 3 kali juga. Kalau sekali dipastikan dapat. Kalau kurang tambahin lagi 2 kali cukup. Jadi di tangan kita ya, Bismillah langsung niat dulu langsung. Satu langsung pastikan sampai siku. Ya, pastikan ini enggak. Yang penting pastikan nggak ada yang ambil lagi, lepas. Gitu. Langsung lagi. Praktis. Ya. Jadi nggak usah semua umur, hidung, belakang, begini, nggak usah. Orang pada nanti. Ya, itu namanya orang fikih, orang yang paham. Satu, kenapa orang itu bisa seperti itu? Karena kondisinya orang banyak santri. Atau yang kedua, waktunya mepet. 15 menit lagi ada isya, ini yang biasa naik CR. 15 menit lagi aja isya kan? Udah, ambil aja sih itunya, ya, rukunnya selesai. Atau yang ketiga, karena airnya sedikit. Kalau rukunnya berarti nggak perlu sampai keringat. Iya nggak perlu. Ya kalau saya karena biasa yang ngambil, kalau kan tadi gitu aja ya, kan nabi gitu aja, selesai. Ya, kalau saya karena kebiasaannya langsung ke telinga. Jadi ambil aja gitu, ya, yang rukunnya. Jadi ada 3 kondisi itu. Kenapa kita yang rukun? Nah nanti kalau misalnya kita waktunya lapang, airnya cukup, kesempatan ada, ya udah sunnahnya dikerjakan. Nah, itu baru namanya orang paham fikih. Ya. Wallah, masih ada. Silakan ke termin kedua, kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Haji Nurfi. Tentang hukum wudhu tadi, itu kan ada salah satu masuk kepala. Nah, masuk kepala itu kita sekedar ngasih air sedikit di kepala saja atau sampai ke rambut. Kan ada juga yang malah kayak apa ya, kayak orang mandi gitu, banyak di sini air atau sekedar tek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ini apa terjadi? Yang pertama dulu lagi. Silakan yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya 3 pertanyaan. Oh, Pak Rugi. Jadi ada rukun, ada sunnah gitu ya. Jadi kalau dari metodologi gimana cara membedakan hadis ini adalah rukun atau sunnah? Membedakan apa? Membedakan bahwa sumber hukum ini adalah sunnah atau wajib gitu ya. Cara menafsirkan metodologi gimana? Bisa menyimpulkan ini adalah ini sunnah, ini wajib gitu, di konteksnya itu. Silakan satu lagi, ada yang bertanya? Oh, Pak. Satu lagi tadi yang masuk akidah. Kadang-kadang pada saat mau masuk itu kesulitan tuh, apa nggak? Karena nggak ada injekannya atau apapun. Jadi kadang-kadang ya udah cuma dialirkan air gitu lah, ya gitu setelah itu basuh gitu. Jadi nggak tuntas gitu nih Pak. Nah, itu gimana Pak? Ya karena faktor yang agak sulit untuk apa? Kecuali kalau ada tatakannya mungkin nggak. Iya nggak perlu juga. Ini
istiqlal itu kan ada tempat kayak duduk. Ya, Nah, itu ya, bisa. itu enak itu. Nah, Betul. kalau seperti di kita itu enggak ada. Agak Kayak susah. dulu itu agak susah. Itu terima kasih. Oke, cukup ya, cukup pertanyaan. Yang pertama mengusap kepala. Nah, mengusap kepala itu meskipun nanti Nabi ada 3 cara dalam mengusap kepala. Semua kepala tadi yang saya contohkan kamil roksi atau yakfi ba'duhu kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sebagian itu diantaranya Nabi pernah mengusap ubun-ubunnya, ubun-ubun sini kan ubun-ubun depan sini. Nah, tadi yang diusap kepala apa rambutnya? Kepalanya, karena kalimatnya wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian, bukan rambut kalian. Nah, bukan syahrul, tapi rasul, ru'usikum jamak. Ya, kalau rambut ya ini berarti set. Nah, ini ya lagi-lagi sallallahu alaihi. Allah nyebutnya apa? Kepala. Kalau kepala orang punya kepala, tapi kalau rambut nggak semua orang punya rambut, itu masalahnya. Gitu. Makanya saya bilang sallallahu alaihi. Harus terus di dalam tuh. Harus terus Sampai kepala berarti ke dalam ya, gitu ya. Dan kepala ingat ya, kepala itu tempat tumbuhnya rambut dari sini ini kepala. Kalau ini wajah, jadi kalau orang maaf itu mengusap kepala, cek cek cek. Ini bukan kepala, ini wajah, ini wajah. Ingat ya, mengusap kepala itu rukun. Maaf nih kalau bapak misalnya itu cek cek cek. Nah ini apa nih? Ini kening apa? Wajah ini. Karena dulu kita awal-awal itu waktu jadi pesantren awal-awal kan masih belum tahu kayak gitu. Mau gitu. Ya. Nah kalau mau ambil airnya tadi, ambil, udah masukin lagi, seret, nah selesai. Nah ini bagian usap kuku, sebagian aja cukup, gitu. Nggak usah semua. Boleh, kata mazhab Syafi'i itu sebagian. Kalau mazhab Maliki sama Hambali semuanya ambil dari depan ke belakang, di depannya lagi, riwayat yang lain langsung masuk telinga, gitu. Nah, gitu ya. Jadi kepala pastikan, bukan rambut. Jadi gimana? Harus kena, ya kepalanya harus kena. Ambil aja, saya, nah gitu insyaallah. Itu satu. Ya, yang kedua, tadi seperti membedakan ya, rukun dengan sunnah. Nah ini yang membedakan ulama. Kenapa kok bisa rukun ini, bisa sunnah ini? Kalau Nabi itu nggak nyebutin ini rukun wudu, ini sunnah wudu. Nggak ada hadis bunyi kayak gitu tuh nggak ada. Rukun wudu ada 6, sunnah wudu ada 16. Nggak pernah disebut sama Nabi begitu. Rukun sholat sekian, sunnah sholat sekian. Kalau Nabi bicara redaksinya seperti itu tidak ada. Terus tahu dari mana? Begitulah para ulama memahami teks-teks ayat dan teks-teks hadis. Gitu. Jadi ulama yang menyebutkan itu. Nah, tinggal nanti ulama yang mana nih, mazhabnya mana, itulah yang menjadi perbedaan di antara mereka. Kenapa? Karena kalau berangkat dari wudhu itu, kalau Nabi kan mengerjakannya dari awal sampai akhir. Kalau Nabi, nah, terus ulama memilah mana yang sunnah, mana yang rukun. Kok tahu dari mana ulama? Berdasarkan pemahaman mereka. Nah, karena kalau bicara ayatnya yang yang disentuh itu cuma 4. Dalil itu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian, 1. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan 2 tangan kalian sampai ke siku, 2. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian, 3. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki kalian, kedua kalian sampai mata kaki. Hanya 4. Ya. Anggota wudhu yang disebut itu hanya 4. Mazhab Syafi'i tambahin awalnya niat, terakhirnya tertib. Itu nggak ada tuh masukin air ke hidung, nggak ada, kubur-kubur nggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Nah, ketika ulama memahami itu, ditariklah sebuah kesimpulan fikih. Ada yang rukun, ada yang sunnah. Untuk apa dibedakan rukun dan sunnah? Agar orang itu tahu ini rukun, ini sunnah. Kapan digunakannya? Tadi kasusnya, ketika air sedikit, ya, terus kemudian ketika waktunya mepet, ketika antrian itu panjang, udah nggak usah ambil sunnahnya, cukup rukunnya aja. Kira-kira begitu ya. Jadi ulama memahami mana
Gini aja boleh nggak? Nah, pertama kan isalatul ma'i. Nah, pertanyaannya gini, jadi yang penting gini maksud saya, jangan dimudah-mudahkan, gitu prinsipnya. Jangan cuma gitu doang. Jangan gitu, jangan. Selagi masih bisa, masih bisa nggak begini? Oh nggak bisa, yang saya diangkat. Terus sudah diturunin, jongkok ini bisa nggak? Ketahan juga mau perut. Ya udah, kalau udah nggak bisa ya sudah. Dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dalilnya. Ingat ya, ini kalau udah terpaksa banget. Tapi selagi tidak terpaksa, maka coba tolong mengikuti sunnah. Nah, gitu prinsipnya. Jadi jangan memudah-mudahkan. Apa-apa lah, enggak. Kita pengen gunanya. Karena nanti di dalam pembahasan berikutnya ada namanya adal itu menggosok-gosok. Jadi bukan hanya mengaliri tapi digosok. Gitu. Wallahu a'lam. Mungkin ini cukup ya. Cukup mungkin nanti lanjut ke permohonan kita. Al-hadiniyah maupun bisolih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.